balik. Paling jadi narasumber, jadi acara-acara off air gitu. Syuting sekali kayak gini. Narasumber apa kak? Kenapa? Narasumber apa? Narasumber apa? Narasumber aja. Narasumber kadang kayak ada off air gitu loh. Kayak biasanya acara ibu dan anak gitu. lagi menikmati banget nih perannya menjadi seorang ibu, lagi nggak sibuk di layar kaca gitu. Menikmati hidup aja sih aku. Ya kalau apa yang ada dikerjain. Lagi nggak ada kerjaan ngurus anak. Tapi perkembangan anak-anak sendiri udah seperti apa sih sekarang? Udah 9 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Jadi ya bervariasi, fasenya beda-beda semua. Nah kan sekarang sekolah udah mulai online langsung ya, udah nggak offline Udah lagi. boleh onsite ya. Seperti apa nih sekarang anak-anak? Udah habis ujian sih, lagi liburan sekarang. Pengen minta jalan-jalan nggak sih namanya anak-anak? Nggak juga, kemarin minta tapi terus udah nggak. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kan kalau misalkan nilainya bagus banget, nanti diajak pergi ya. Tapi nilainya nggak bagus-bagus banget, oke aja, pas-pasan. Jadi dia juga tahu diri. Apa sih maksudnya yang ditanamin di dalam diri gitu untuk merawat anak, ada rahasianya kah atau kuncinya seperti apa gitu kak? Apa ya? Ngurus anak. Aku berusaha jadi lebih waras. Karena kadang-kadang kita ngurus anak itu lupa kan ada banyak peran kita nih, jadi istri, jadi diri kita sendiri, ada kerjaan, ada urusan rumah, ada urusan suami, ada banyak hal yang kadang saling tumpang tindih gitu ya. Kadang-kadang tuh kita lebih gampang emosi kalau capek. Jadi aku berusaha gimana ya caranya supaya aku lebih waras gitu, kayak lebih happy, lebih kalau misalkan kita dalam keadaan yang normal pasti kita lebih sabar. Tapi kalau kita capek, sabarnya tinggal dikit gitu loh baterainya gitu loh. Jadi aku berusaha misalnya mau marah nih, aku napas dulu kayak apa yang mau dibilang apa, intinya apa, kata-kata lain yang tidak perlu aku nggak mau ucapin gitu. Jangan salah ucap, jangan kita karena emosi ngomongnya kebanyakan dan nggak perlu sebenarnya gitu, bisa nyakitin anak. Jadi aku lebih kayak ya harus waras. Jadi sebenarnya mau ngomong apa intinya aja yang harus yang supaya anaknya ngerti gitu. Nah pernah ada kejadian yang gak waras ini nggak kak? Maksudnya sampai akhirnya emosinya meledak-ledak gitu ke anak? Pasti banyak ya kak, kejadian sehari-hari sekolah online. Di awal-awal sekolah online pasti kita kayak gampang marah, kayak ngajarin anak karena kita nggak pernah jadi guru sebelumnya, suaranya naik sampai plafon rumah. Oke. diulang nggak bisa karena mungkin kitanya nggak bisa ngajar, anaknya juga bingung sekolahnya di rumah gitu. Terus aku berusaha nurunin ekspektasi ya, kembali ke kenyataan bahwa satu aku bukan guru, kedua ya anak ini juga mengalami kesulitan kok belajar tadinya di sekolah jadi di rumah gitu. Jadi ya udah mungkin nggak harus tugasnya selalu sempurna. Mungkin aku biasa syuting jadi video itu harus bener kata-katanya semua gitu, diulang-ulang. Tapi setelah berjalannya waktu aku pikir-pikir nggak harus sempurna loh, PR-nya salah juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak harus bagus-bagus banget, nggak harus semuanya betul semua ucapannya. Yang penting anaknya tidak sakit hati sama kelakuan akunya juga nggak depresi, nggak jadi gila sendiri gitu. Jadi nurunin ekspektasi sama realistis aja sih. Tapi sharing dengan suami seperti apa kak tentang anak-anak kan maksudnya? Kalau sama suami ya kita bagi tugas lah ya, apa yang suami aku bisa kerjain dia kerjain. Tapi kalau misalkan dia lagi di kantor ya mau nggak mau kan aku yang handle gitu. saling tahu aja. Namanya di Instagram juga pernah membagikan tips-tips tentang relationship juga ya pada yang masih muda. Itu gimana sih kalian sendiri gitu? Aku sebenarnya hobinya ikut kelas sama ikut seminar. Jadi kadang suka ikut seminar parenting, kadang seminar pernikahan. Sebelum menikah juga ikut kelas-kelas premarital gitu. Aku ngerasa ketolong banget sama semua pengetahuan dan informasi yang aku dapat dari kelas-kelas itu. Nah sebenarnya yang aku lakukan di media sosial aku itu aku cuma sharing aja, apa yang aku dapat aku share, apa yang aku dapat aku share. Nah jadi kayak gitu. Bukan karena aku lebih pintar atau aku lebih hebat, tapi aku dapat informasi nih buat gue berharga, buat aku ngebantu banget. Aku share supaya siapa tahu yang baca itu kebantu juga sama kayak aku gitu. Tapi ada tujuan tersendiri gak sih kak? Gak ada sih. Selain gitu. Suka aja kali ya. Dari awal banget aku ikut kelas premarital, aku merasa kebantu banget, ini bener banget ya gitu. Dan nggak semua orang punya channel kelas-kelas ini kan. Aku bagi aja ke Instagram gitu. Kadang ada orang yang salah paham, kayak kesannya kayak lu kayak lebih tahu aja, lu kayak lebih pinter atau mau kelihatan lebih hebat gitu. Ya buat aku isi pikiran orang aku nggak bisa atur, tapi aku maksudnya baik. Aku mau ya siapa tahu yang butuh jadi kebantu. Kalau yang nggak butuh ya udah bukan urusan aku. Berarti ada yang ngomong gitu ya?
Ada yang ngomong gitu. Ada aja ya, kayak netizen kan ada kadang kayak oh kayak pernikahan lo paling sempurna aja gitu, ntar kalau kenapa-napa baru lo tahu. Ya aku nggak bisa atur isi hati orang lain gitu, tapi aku maksudnya tidak ada maksud kemana-mana. Kalau dia mau pikirannya jelek ya urusan dia sendiri. Di DM berarti jadi banyak yang curhat. Banyak banget. Setiap aku live aja semuanya curhat, nggak tahu kenapa. Baru hai, wah pertanyaannya langsung panjang, kak kalau ini kalau itu gitu. Oke, ya udah jawabin aja. Di DM berarti suka ngeladenin curhat. Kadang-kadang ya, kadang-kadang aku taruh jadi postingan sih, karena aku pikir aku kan bukan konsultasi online ya. Jadi aku cuma gini, misalnya pertanyaan ini umum yang kira-kira banyak orang yang ngalamin, jadi aku jawab di postingan supaya orang-orang lain yang mungkin punya permasalahan yang sama bisa baca itu juga gitu. Jadi aku nggak mungkin balas ke semua orang dengan pertanyaan yang sama, tapi kan sekali aku nge-post yang baca bisa banyak gitu. Ada kepuasan tersendiri apa sih? Apa ya, nggak tahu, aku seneng aja ya. Mungkin aku backgroundnya memang orang tua aku bercerai kan, jadi aku takut waktu mau nikah. Jadi aku ikut tuh kelas gimana caranya supaya meminimalisir permasalahan di masa depan gitu, supaya kan maunya berhasil dong, maunya jangan sampai gagal dong. Jadi aku banyak belajar. Kalau aku sharing itu aku seneng banget, padahal nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, nggak ada untungnya lah buat aku, tapi aku happy aja. Tapi ada kepuasan tersendiri ya, namanya ada buku yang dibaca juga. Baca buku, aku baca juga, ketolong juga parenting. Semua yang aku share biasanya kayak dapat dari buku, dapat dari kelas, dapat dari mana gitu, dan menurut aku ini masuk akal ya gitu, jadi aku suka tulis gitu. Dia sering disebut dokter cinta juga kak sama warganet. Dokter cinta. Gak tahu. Tapi kalau tips keharmonisan rumah tangga dari Kamaya sendiri apa sih dengan suami gitu, maksudnya menjaganya seperti apa? Pernikahan itu banyak banget halnya ya, maksudnya nggak bisa satu tips